Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai kuda laut pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih kuda laut. Dengan tema, penjaga kamu ingin mengingatkan kamu mengenai keistimewaan kamu. Di sini saya akan membacakan magical ability. Jadi kemampuan kamu perihal sihir, magic. Kalau kamu belum sadar, mungkin karena itulah penjaga kamu ingin mengingatkan kamu. Kalau kamu nggak tahu, nggak sadar, atau kamu merasa nggak punya, mungkin itu yang ingin diingatkan kepada kamu. Oke? Anyway, kita lihat dulu ya kartu-kartunya untuk kuda laut pertama, nanti kita baca sama-sama. Oh, oke. Saya akan ambil yang paling atas. Kuda laut pertama, please. Seahorse, first seahorse, please. Thank you. Okay. Okay. First seahorse, please. Okay. Wow. So, kuda laut pertama. Kartu yang keluar untuk kalian adalah Death, Nine of Pentacles, King of Cups, dengan klarifikasi, The Tower, dan Four of Cups. Major Arcana yang kamu dapat adalah The Magician. Sepertinya magical. Sebentar, saya tadi bilang kan, penjaga kamu ingin mengingatkan kamu akan your magical ability, kemampuan kamu mengenai sihir gitu ya. Dan kamu mendapatkan The Magician. Kamu kuda laut pertama, yang pertama, dan langsung mendapatkan The Magician. Jadi memang sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, kamu punya semacam kemampuan sihir dalam diri kamu. Oke? Anyway, di sini yang saya rasakan yang paling kuat adalah kamu memiliki pengetahuan mengenai suatu kebenaran yang tersembunyi. Jadi contohnya death ya, kematian. Kematian itu kan nggak ada yang tahu selain Tuhan, ya kan? Nggak ada yang tahu selain Yang Maha Kuasa. Tapi di sini sepertinya kuda laut pertama bisa merasakan, bisa mengintuisikan kalau ada yang akan meninggal dunia, kalau akan ada yang lewat. Maksudnya lewat dalam arti pass away gitu ya, meninggal dunia, melepaskan rohnya terlepas dari jasadnya gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini mungkin contoh-contohnya adalah kamu pernah ditinggalkan seseorang yang dekat sama kamu misalnya. Mungkin orang tua,
udah meninggal dunia, atau mungkin your siblings, adik atau kakak, atau bahkan teman, siapapun lah yang dekat sama kamu, sebelum mereka meninggal, kamu udah bisa tahu gitu loh, udah kayak feeling aja, kayaknya sebentar lagi pergi nih orang gitu loh, kayaknya sebentar lagi gue nggak akan bisa bercengkrama lagi sama dia gitu. Tapi kamu nggak menyadarinya dengan jelas gitu loh, maksudnya nggak menyadari dalam arti, wow, gue punya kemampuan itu, gue punya kemampuan untuk mengetahui kebenaran yang tertutup, kebenaran yang tersembunyi gitu loh. Jadi magical ability kamu, keistimewaan kamu adalah knowing the hidden truths, mengetahui, memiliki pengetahuan akan kebenaran yang tersembunyi, seperti death contohnya, atau jodoh. Contohnya bisa juga itu ya, jodoh. Karena kamu ada King of Cups juga di sini kan. Terlepas kamu cewek atau cowok, ini energi kamu. Atau kalau kamu cewek ya Queen of Cups. Dimana ini adalah raja atau ratu cinta kan. Berurusan dengan emosi, dengan perasaan. Mungkin tanpa kamu sadari, kalau kamu melihat sepasang manusia, misalnya di pesta gitu ya, kamu bawa teman kamu, terus kamu kenalin teman kamu sama teman kamu yang lainnya yang ada di pesta itu. Hati kecil kamu mungkin akan bilang, wah kayaknya mereka berdua cocok nih. Kayaknya jodoh nih mereka. Kayaknya bakalan jadi nih mereka gitu. Dan ternyata jadi. Dan ternyata mereka beneran bisa, beneran menikah akhirnya. Beneran punya keluarga akhirnya gitu loh. Jadi hal-hal yang tersembunyi, hidden truths, kebenaran yang tersembunyi, yaitu tadi jodoh, kematian. Kamu ada ya ada intuisi lah, ada perasaan, ada kayak tahu aja gitu loh. Walaupun kamu nggak menyadarinya dengan jelas bahwa kalau misalnya ada orang nanya, kira-kira ini orang jodoh gue bukan? Misalnya teman kamu bertanya kepada kamu, dia punya pacar baru, terus dia nanya ke kamu, kuda laut pertama, coba dong diliatin dong, gue sama ini orang, kira-kira kita jodoh nggak? Mungkin kamu nggak tahu, mungkin kamu nggak bisa jawab saat itu juga, tapi di saat-saat kamu tidak menyadarinya, kamu tahu aja gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, kemampuan atau keistimewaan kamu, kemampuan sihir kamu adalah mengetahui hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang gak kelihatan, yang orang-orang di sekitar kamu gak bisa ngebaca lah gitu loh. Yang tersembunyi yaitu tadi jodoh, kematian, itu kan biasanya kan hanya Tuhan yang tahu kan. Tapi kamu mungkin sedikit banyak punya intuisi, punya perasaan bahwa ini akan terjadi, itu akan terjadi gitu loh. Karena ada the tower kan. The tower ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Datangnya tiba-tiba, tak disangka-sangka gitu energinya the tower itu kan. Tahu-tahu destruktif gitu, tahu-tahu kehancuran misalnya. Atau apapun lah, sesuatu yang mengagetkan, gak harus destruktif. Tapi yang saya rasakan energi tak disangka-sangkanya, tak diduga-duganya gitu loh. Nah, ini keistimewaan kamu. Penjaga kamu ingin mengingatkan kamu bahwa kamu punya kemampuan itu. Punya kemampuan sihir untuk mengetahui apa yang tersembunyi. Di sini dengan Nine of Pentacles, kamu mungkin tipe seseorang yang hidupnya tuh ya mungkin teratur, mungkin praktikal dalam arti ya gue kerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup gue. Terus gue menikah, misalnya kamu udah menikah, gue menikah karena memang gue ingin punya keturunan. Jadi hidupnya praktis gitu loh. Dengan Nine of Pentacles itu energi kamu di dunia ini, di kehidupan kamu ini, kamu energinya Nine of Pentacles, energi yang praktikal, yang praktis, yang apa adanya aja. Ya gue mau mencapai A, ya gue berjalan di jalan yang mengantarkan gue ke tujuan A tersebut gitu. Makanya dengan Four of Cups kamu kayaknya mungkin bukan menolak, tapi kamu nggak sadar atau nggak yakin kamu punya kemampuan sihir gitu loh.
Dengan Four of Cups nih ada energi rejection kan dari kamu mengenai keistimewaan kamu itu sendiri. Kamu mungkin mikirnya, buat apa gue tahu orang itu akan meninggal kapan, atau mereka berjodoh atau enggak, buat apa? Nggak ada gunanya buat gue kan. Hidup gue kan praktis nih. Ya gue bekerja untuk supaya gue bisa memenuhi kebutuhan hidup gue. Gue bekerja supaya gue bisa mengumpulkan uang buat warisan anak-anak gue nanti gitu loh. Jadi kamu merasa keistimewaan kamu nggak istimewa buat kamu. Karena nggak ada gunanya. Kamu tipe seseorang yang membutuhkan apa-apa yang berfungsi buat diri kamu sendiri gitu loh. Jadi dengan Four of Cups di sini mungkin secara tidak sadar kamu menolak kemampuan tersebut. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Memang memiliki pengetahuan mengenai hal-hal yang tersembunyi itu nggak bisa digunakan secara praktis ya. Apalagi kalau kita adalah manusia yang praktis, kita adalah seseorang yang kepribadiannya tuh praktis. Jadi memang punya kemampuan sihir nggak ada gunanya, karena nggak bisa digunakan untuk hal-hal yang praktis gitu loh. Tapi sebenarnya, ingat nih, energi kamu The Magician. Sebenarnya, mungkin kenapa kamu bisa sampai dalam posisi Nine of Pentacles, energi yang hidupnya ya udah lurus-lurus aja. Lurus-lurus aja dalam arti, kalau gue mau kuliah gue nilainya, kalau gue mau lulus kuliah dengan nilai yang bagus, gue harus belajar, gitu kan. Itu kan praktis banget kan. Ya udah jelas. Kalau nggak praktis kan kamu akan mencoba nyontek, kamu akan mencoba untuk nyogok dosen kamu gitu kan. Tapi ini kamu energinya lurus banget. Mungkin dengan kamu energi kamu sebenarnya The Magician, kamu sebenarnya menggunakan kemampuan sihir itu. Kemampuan sihir kamu tuh mengetahui hal-hal yang tersembunyi, kamu sebenarnya menggunakannya tanpa sadar. Misalnya dengan akhirnya kamu bisa sampai di Nine of Pentacles, kamu selalu memilih jurusan kuliah yang memang kayaknya di situ uang berada. Nanti lulus kuliah kayaknya kalau gue ambil jurusan itu, gue pasti dapat kerjanya gampang. Jadi dengan The Magician di sini, tanpa kamu sadari, kamu menggunakan kemampuan kamu untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Bener kejadian, kamu lulus kuliah, langsung dapat kerja. Pas dapat kerja, pas nyari kerja pun, kamu memilih kantor yang kamu rasa, kamu intuisikan akan mengantarkan kamu ke jenjang karir yang cepat, yang bagus, yang tinggi. Bener kejadian, gitu loh. Jadi penjaga kamu, dalam tanda kutip ya, penjaga di sini ingin mengingatkan kamu bahwa kamu istimewa. Kamu punya keistimewaan. Keistimewaan dalam hal sihir, dalam hal magic. Yaitu tadi, karena kamu tahu sedikit banyak atau tanpa kamu sadari, kamu tahu hal-hal yang tersembunyi, akhirnya kamu bisa berjalan ke arah-arah yang intuisi kamu bilang. Jadi bisa dibilang intuisi kamu kuat sekali, kencang sekali. Dan selalu memandu kamu, selalu membimbing kamu ke arah-arah yang memang akan mendatangkan apa-apa yang kamu inginkan dalam hidup. Gitu loh. Oke? Wow, anyway, good luck ya. Saya sampai amazed nih sama energi kamu. Kartunya tuh bagus semua. Good luck, kuda laut pertama. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye. Hai kuda laut kedua. Selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih kuda laut dengan tema penjaga kamu ingin mengingatkan kamu akan keistimewaan kamu. Istimewa di sini dalam hal magical ability, kemampuan sihir, kemampuan magic di dalam diri kita masing-masing. Oke? So, anyway, kamu mungkin bisa jadi kamu belum sadar atau kamu menolaknya atau kamu nggak tahu sama sekali, tapi makanya reading ini kata kuncinya adalah penjaga kamu ingin mengingatkan kamu. Oke? Kita lihat ya, ada kartu apa untuk kuda laut kedua, nanti kita baca sama-sama. Second seahorse, please. Second seahorse, please. Thank you.
Oh, wow, banyak sekali manusia. Karakter manusia. Second seahorse, please. Oke. Kartu yang keluar untuk kuda laut kedua adalah Eight of Wands, King of Wands, Page of Swords dengan klarifikasi Knight of Cups dan Six of Cups. Major arcana yang kamu dapat adalah Judgment. Oke. Kuda laut kedua. Sepertinya kalau dilihat dari kartu-kartu ini dengan banyaknya keluar orang nih ada hubungannya nih. Energi kamu ada hubungannya dengan orang-orang di sekitar kamu. Saya nggak tahu istilahnya apa dalam bahasa Indonesia, tapi kalau yang saya baca di sini bahasa Inggrisnya tuh elemental control. Kamu bisa mengendalikan elemen, bisa mengendalikan orang lain, bisa mengendalikan situasi. Itu sihir kamu, magical ability kamu. Kemampuan sihir kamu adalah elemental control. Elemen, kontrol, kendali, elemen. Jadi mengendalikan elemen. Di sini yang energi kamu adalah King of Wands. Terlepas kamu cewek atau cowok ya. Ini adalah energi yang bergerak, terus bergerak kan. Ini energi tindakan, api kan. Api terus bergerak kan. Mau dia berdansa, meliuk-liuk, mau dia melalap sesuatu, melalap pohon gitu ya. Energi api itu selalu bergerak. Jadi kayak mungkin dengan gerakan tangan kamu bisa membuat orang lain jadi terpukau. Mungkin dengan melihat kamu bekerja, bergerak, bertindak, orang lain jadi ikutan bersemangat gitu loh. Energi kamu ini adalah energi bisa mengendalikan orang lain sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan dari mereka. Jadi di sini Page of Swords orang lain, Knight of Cups orang lain, dua orang yang berbeda. Dengan Page of Swords ini mungkin adalah tipe orang-orang yang akhirnya jadi pengikut kamu, akhirnya jadi muridnya kamu bahkan. Murid di sini nggak harus dalam arti sebenarnya ya, nggak harus kamu guru terus dia murid kamu, nggak harus seperti itu. Tapi murid dalam kehidupan kamu lah, murid dalam kehidupan lah maksudnya. Jadi kayak mungkin ini ponakan kamu, mungkin adik kamu, mungkin junior kamu di kantor, siapapun dia, nggak harus lebih muda juga. Tapi yang pasti Page of Swords ini dia akhirnya mengikuti bimbingan kamu, tuntunan kamu, atau kamu akan selalu bisa mengendalikan dia gitu loh. Misalnya apa ya? Misalnya ini ponakan kamu deh. Kamu punya kakak, dia sudah menikah, dia sudah punya anak. Anaknya mungkin masih balita, bandelnya minta ampun, nggak bisa dibilangin misalnya. Kamu, tantenya atau omnya, mendekati anak tersebut, dia bisa nunduk sama kamu. Dia bisa, bukan takut ya, saya tidak merasakan energi dia takut, enggak. Tapi kayak hormat gitu loh, kayak, oh kayaknya kalau ada kuda laut kedua, gue nggak boleh brutal nih, gitu loh. Jadi Page of Swords di sini adalah energi orang-orang yang bisa kamu kendalikan. Tapi Knight of Cups di sini juga sama, bisa kamu kendalikan juga, dalam arti ini mungkin berhubungan dengan hati karena ada Six of Cups juga di sini. Bisa jadi mungkin contohnya ini pasangan kamu, pasangan cinta ya dalam hal romantis ya. Dia mungkin lama nggak nelpon kamu, nggak ada kabarnya. Mungkin dengan Six of Cups udah 6 minggu berlalu atau bahkan 6 bulan atau cuma 6 hari.
Kan kalau orang pacaran, kalau setiap hari nggak kasih info, nggak kasih kabar kan aneh ya. Ini bahkan 6 hari dia nggak ada kabar gitu loh. Di sini yang saya rasakan, dengan energi kamu adalah energi judgment dan King of Wands. Yang saya rasakan, kalau kamu udah nggak tahan nungguin teleponnya dia gitu ya, nungguin kabarnya dia, kamu bisa tuh dengan mungkin dengan konsentrasi tinggi, dengan memfokuskan pikiran kamu kepada dia, kepada si Knight of Cups ini, kamu bisa akhirnya ngegedor pintunya dia. Dengan judgment nih kamu kayak ngegedor pintunya dia untuk akhirnya mengangkat telepon, menelpon kamu gitu loh. Makanya yang saya bilang tadi, kamu punya kamu punya kemampuan sihir, elemental control, mengendalikan elemen. Ini kan elemen air kan, ini elemen udara. Walaupun kamu api nggak masalah, kamu bisa mengendalikan udara, kamu bisa mengendalikan air. Jadi air di sini berhubungan dengan perasaan. Kamu akhirnya bisa bikin si Knight of Cups ini jadi ingat sama kamu dan mau nelpon kamu, mau menghubungi kamu, mau mengabari kamu. Dengan Page of Swords di sini, dengan kamu bicara sama si Page of Swords, dia akhirnya tunduk sama kamu. Dia akhirnya bisa dikendalikan oleh kamu, gitu loh. Dengan judgment di sini, mungkin pada situasi-situasi tertentu yang kamu udah gemes banget, pada akhirnya elemen-elemen yang ada di sekitar kamu bisa aja dikendalikan, gitu loh. Jadi energi kamu nih, Eight of Wands dan King of Wands itu nggak pernah berhenti mengendalikan situasi, mengendalikan nggak harus orang-orang sih, yang pasti situasi kehidupan kamu lah. Nggak pernah berhenti kamu berusaha mengendalikan apapun yang ada di sekitar kamu. Dan kalau misalnya ada situasi tertentu yang alot banget, pada saatnya kamu ketok palu, menggedor pintu, menggebrak meja, akhirnya terkendali juga gitu loh. Jadi judgment ini kayak akan kamu pakai energi judgment ini kalau udah gemes banget, kalau udah kepepet banget gitu loh, bisa dibilang. Jadi yang saya rasakan di sini, kemampuan sihir kamu adalah itu, mengendalikan elemen. Entah elemen itu udara, air, api, atau bahkan tanah. Pokoknya kamu bisa aja bikin sesuatu tuh bergerak sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan kemauan kamu. Mungkin kamu gak sadar, kamu sendiri mungkin gak sadar. Tapi makanya reading ini temanya adalah penjaga kamu, ingin mengingatkan kamu bahwa kamu punya kemampuan untuk mengendalikan elemen. Entah itu udara, air, api, tanah, elemen. Nggak harus dalam bentuk manusia juga bahkan. Yang pasti intinya adalah akhirnya kehidupan kamu seringkali terkendali. Karena kamu memang tipe seseorang yang mengendalikan, tipe seseorang yang mengontrol gitu loh. Ini kartu di belakang tumpukan Major Arcana kamu adalah The Emperor. Jadi energi kamu King of Wands, Eight of Wands, dan The Emperor. Sama Judgment. Ini kunci terakhirnya. Kartu terakhirnya kamu adalah Judgment. Dalam arti kalau udah gemes banget, ada situasi yang terlalu alot, terlalu sulit untuk dikendalikan, begitu kamu keluarin Judgment, langsung terkendali gitu. Jadi yang saya rasakan di sini, kehidupan kamu mungkin bisa jadi adalah kehidupan yang cukup terkendali, karena memang kamunya mengendalikan sekali, bener-bener inilah, terkendalilah hidup kamu, atau kamunya sendiri tuh adalah manusia atau seseorang yang penuh kendali. Kamu tuh kamu bukan tipe seseorang yang gampang terbuai, bukan tipe seseorang yang gampang terbawa perasaan, bukan. Kamu benar-benar mengendalikan semuanya, mengendalikan perasaan kamu, mengendalikan pikiran kamu supaya tidak overthinking. Karena King of Wands adalah energi yang bertindak. Kalau kita overthinking, kita nggak bisa bertindak. Gimana mau bertindak? Ngambil keputusan aja nggak bisa. Bagaimana kita mau bertindak? Bertindak ke arah mana? Gitu kan? Jadi yang saya rasakan di sini adalah energi kamu
uh, gesit banget gitu loh. Mungkin kalau MBTI itu personality, ada 16 personality. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi mungkin kalau di MBTI kamu adalah tipe ENTJ atau ESTJ. Terkendali banget soalnya energi kamu. Dan kamu adalah tipe seseorang yang nggak gampang keikut mood orang lain tuh, nggak gampang gitu. Jadi kamu bukan tipe yang easy going juga, bukan tipe yang ayo deh kesana, oke deh, iya deh gue ngikut deh, enggak, karena kamu pemimpin, you are the leader, kamu adalah pemimpinnya. Jadi kamu bukan tipe seseorang yang mengikuti orang lain, enggak, justru kamulah yang diikuti. Jadi balik lagi, elemental control, ingat ya, kamu bisa mengendalikan situasi atau elemen. Entah kamu sadar atau tidak, coba kamu kilas balik ke kehidupan kamu sendiri. Hal-hal yang dalam hidup kamu yang mungkin penting, itu terjadinya bagaimana? Akhirnya bisa kejadian apa yang menyebabkan itu terjadi gitu loh. Pasti ujung-ujungnya ada elemen atau ada unsur kamu mengendalikan situasi. Karena energi kamu penuh kendali banget. Pokoknya kamu bukan tipe seseorang yang boro-boro dikendalikan orang lain, enggak. Bahkan ngikutin orang lain aja enggak mau. Kalau memang kamu merasa enggak, kayaknya gue enggak harus jalan ke sana, enggak, kayaknya gue enggak harus melakukan itu, gitu loh. Kamu udah tahu sendiri harus ngapain, harus berbuat apa, kamu udah tahu sendiri. Karena energi kamu nih terus berstrategi, terus bergerak, terus bertindak. Oke? Wow. Elemental control, I love it. Kita jumpa lagi selanjutnya ya, Kuda Laut kedua. Bye. Hai Kuda Laut ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih kuda laut. Kita dengan tema penjaga kamu ingin mengingatkan kamu akan keistimewaan kamu. Istimewa di sini dalam arti magical ability, kemampuan sihir, kemampuan magic. Oke? So, kita lihat ya, ada kartu-kartu apa untuk kuda laut ketiga, nanti kita baca sama-sama. Third seahorse, please. Oh, okay. Third seahorse, please. Okay, wow. One more, please. Third seahorse, please. Ooh. What's this? Oh, wow. Tangan. Ada banyak energi tangan. Oke, sentuhan. Wow. Hands. Oke. Kartu yang keluar untuk kuda laut ketiga adalah Six of Swords, Temperance, The Devil, The Lovers, klarifikasinya, dan Eight of Cups. Major Arcana yang kamu dapat adalah The Emperor. Wow, dari 6 kartu yang saya keluarkan, 4 diantaranya Major Arcana. 1 ya, nih saya sebutkan aja satu persatu yang saya rasakan ya, yang saya lihat di sini.
kemampuan sihir kamu, satu, kamu punya, badan kamu tuh sehat banget. Yang saya rasakan kamu tuh fit banget, vitalitas kamu tuh tinggi gitu loh. Kamu kuat mungkin. Jadi kayak insya Allah umur kamu tuh panjang gitu loh. Karena badan kamu tuh kuat. Kamu mau bekerja sampai lewat masa pensiun juga masih bisa gitu loh. Tergantung usia kamu berapa sekarang. Pokoknya kalau misalnya kamu sudah mendekati masa pensiun, terus kamu masih segar bugar, lanjutin aja kerja. Karena vitalitas kamu tinggi banget nih yang saya rasakan. Jadi kemampuan sihir kamu adalah, bukan kemampuan sihir itu istilahnya ya. Pokoknya keistimewaan kamu deh. Keistimewaan kamu tuh salah satunya adalah, nomor satu adalah longevity and immortality. Jadi kayak longevity itu usia yang panjang, durasinya panjang, durasinya lama, dan immortality kayak nggak habis-habis energinya, nggak habis-habis tenaganya kamu gitu loh. Makanya saya bilang kalau nanti kamu mendekati usia pensiun tapi kamu masih merasa segar, masih merasa bisa, fit dan lain-lain, lanjut aja kerja. Cari kerjaan, cari usaha, bisnis, apapun, pokoknya terus bekerja, terus berproduksi. Energi kamu ada. Oke? Itu istimewa sekali. Anyway, sekarang kita lihat energi sihir kamu ya. Nomor satu, kamu kayaknya punya kemampuan menyembuhkan deh kayaknya. You have the capability to heal, healing powers gitu loh. Kamu punya kekuatan untuk menyembuhkan luka cedera, menyembuhkan luka hati bahkan, atau pikiran. Pokoknya healing powers kamu tuh kuat sekali. Kemampuan kamu, kekuatan kamu untuk menyembuhkan tuh kuat banget. Terutama untuk diri kamu, makanya kamu sehat sekali. Mungkin kamu nggak sadar, atau mungkin kamu sadar ya, tapi mungkin kalau kamu jatuh sakit, misalnya flu atau demam gitu, 1-2 hari kamu udah sehat lagi. Dan kayaknya kamu bukan tipe seseorang yang sering jatuh sakit. Atau kalaupun kamu sakit dalam setahun, kamu misalnya sakit cuma 2 kali maksimum, itu pun cuma sakit flu, sakit demam doang, atau batuk berdahak aja gitu loh, yang obatnya bisa dibeli di warung. Kamu fit banget nih, beneran. Kamu kuat sekali secara fisik. Karena memang kamu punya kemampuan untuk menyembuhkan. Yang pertama-tama adalah diri kamu sendiri. Energi pertama kamu adalah Six of Swords, diikuti oleh Temperance. Dua-duanya energi penyembuhan. The Devil di sini, ini penyakit, luka. The Devil di sini, tapi nggak masalah. Kenapa? Karena dua energi kamu ini udah kuat banget. Jadi The Devil di sini ketiban sama Six of Swords dan Temperance kamu. Makanya energi kamu di Emperor kan. Ini energi yang kuat sekali. Ini energi yang mengendalikan bahkan kan, penuh kontrol, penuh kendali. Jadi entah kamu sadar atau enggak, secara fisik kamu tuh top banget lah. Vitalitas tinggi sekali gitu loh. Terlepas kamu cewek atau cowok. Ini energi kamu juga di Emperor. Jadi gak masalah kamu cewek atau cowok. Pokoknya kamu sehat, bugar, dan kuat. Dan kalau misalnya pun usia kamu sudah tua, atau sudah tua kayak saya gitu ya, sudah taruhlah 40 ke atas lah, teman-teman kamu tuh kayaknya udah pada loyo, mungkin rambutnya udah rontok, mungkin badannya udah gelambir misalnya. No, kamu enggak. Kamu masih fit. Muka kamu mungkin belum ada keriput yang ketara gitu loh. Ya ada sih keriput tipis-tipis, tapi enggak seperti teman-teman kamu yang lain gitu loh contohnya. Terus ngangkat galon kamu masih kuat misalnya. I don't know. Pokoknya dibandingkan sama teman-teman kamu tuh bisa dibilang yang paling kuat. Jadi kayak super gitu loh. Superman-nya atau superwoman-nya. Itu nomor satu. Tapi yang kedua, yang terutama, magical ability kamu, kemampuan sihir kamu, kemampuan magic kamu adalah menyembuhkan. Dan di sini yang saya rasakan menyembuhkan diri kamu yang terutama.
Kalau diri kamu udah sehat, udah seger, udah fit gitu ya. Dengan the Lovers dan Eight of Cups di sini, kamu nggak segan untuk membantu menyembuhkan orang lain. Jadi kayak kamu bisa nih ada banyak tangan di sini. Di reading kamu nih ada banyak tangan. Six of Swords di sini, kamu yang ini nih, yang belakang ini, yang megang dayungnya. Orang ini yang megang pendayungnya nih kamu. Tangannya dia memegang dayung, mencoba mengantarkan dua orang yang lagi sakit ini misalnya ke arah yang lebih sehat, ya kan? Jadi ini energi kamu nih. Pendayung ini adalah energinya kuda laut ketiga. Di sini dengan Temperance ada tangan-tangan juga kan, mencampur aduk ramuan. Kamu mungkin juga punya kemampuan untuk kayak meramu minuman, meramu jamu, meramu obat gitu loh. Jadi misalnya misalnya ada misalnya yang saya tahu aja ya, misalnya mama kamu atau adik kamu lah, perutnya kembung terus. Kamu udah langsung tahu, oh jahe merah yang dibutuhkan agar supaya perutnya panas, anginnya keluar, supaya nggak kembung lagi. Kamu bisa tuh, akhirnya kamu langsung bergerak beli jahe merah, kamu rebus, airnya kamu tiris, kamu kasih minum ke adik kamu, gitu loh contohnya. Jadi dengan Temperance di sini, itu kemampuan sihir juga. Akhirnya adik kamu sembuh. Akhirnya nggak ada penyakit yang menempel di adik kamu. Gitu. Jadi the Lovers dan Eight of Cups di sini ini adalah energi kamu yang siap bergerak, siap membantu orang-orang di sekitar kamu yang lagi sakit, yang lagi cedera. Mungkin dengan tangan kamu bisa memegang seseorang, bisa ini kemampuan sihir lainnya ya. Ada hubungannya soalnya. Mungkin dengan tangan kamu bisa memegang seseorang di sekitar kamu, terus kamu bisa langsung nanya, hati lo kok deg-degan terus sih, gitu loh. Kenapa kok hati lo sering deg-degan gitu, misalnya. Jadi detak jantungnya terlalu cepat untuk ukuran normal. Atau mungkin kamu megang orang yang lain, kamu bilang, lo darah tinggi ya, gitu loh. Mungkin kamu nggak sadar, mungkin kamu nggak tahu bahkan. Tapi kayak sentuhan kamu tuh, kamu bisa merasakan getarannya, atau kamu bisa merasakan panasnya kalau memang ada penyakit di orang tersebut. Karena banyak tangan nih. Ini tangan, ya kan, si pendayung tangan. Ini juga Temperance, tangannya lagi meramu, lagi mencampur aduk. Di sini the Devil juga ada tangan-tangan, ya kan. The Lovers juga, malaikat ini ada tangannya kelihatan terbuka gitu loh. Ini si The Emperor tangannya memegang tongkat. Jadi banyak tangan di sini. Tangan kamu itu bisa merasakan penyakit orang lain. Bisa mengetahui di tubuh orang lain tuh ada penyakit apa misalnya, atau di bagian mana dalam diri orang tersebut yang sakit gitu. Dan tangan kamu juga jagoan meramu obat untuk kesehatan manusia di sekitar kamu maupun kamu sendiri gitu loh. Jadi kemampuan sihir kamu ini berguna banget buat kamu, tapi juga buat orang-orang di sekitar kamu. Dan bagusnya di sini adalah Eight of Cups. Kamu siap bergerak, siap membantu. Misalnya tante kamu mungkin anaknya cowok semua. Kamu misalnya cewek ya, misalnya kuda laut ketiga nih, wanita. Tante kamu mungkin jatuh sakit, tapi karena anaknya cowok semua, gak ada yang telaten jagain ibunya, ngurusin ibunya yang sakit misalnya. Dengan Eight of Cups di sini dan the Lovers, kamu rela tiap hari pulang pergi dari rumah ke rumah tante kamu untuk kamu ngejagain tante kamu sampai ada yang malamnya anak-anaknya atau suaminya pulang.
Kan mereka pada kerja semua misalnya. Jadi kayak kamu siap membantu. Dan di bawah di bawah pengurusan kamu, karena kamu ngurus tante kamu akhirnya jadi bisa sembuh lagi, bisa sehat lagi. Ini penyakit berangsur-angsur pulih atau berangsur-angsur hilang gitu loh. Karena memang tangan kamu itu dibutuhkan sekali oleh manusia-manusia di sekitar kamu atau di dunia ini lah. Jarang sekali ada orang yang seperti ini, punya kemampuan sihir seperti ini, magical ability seperti ini, keistimewaan seperti ini. Jadi kenapa kamu bisa membantu orang lain, membuat mereka sehat, membantu orang lain menyembuhkan penyakitnya adalah karena juga kamunya sendiri tuh sehat banget. Kamunya sendiri tuh vitalitasnya tuh tinggi sekali, kuat sekali badan kamu gitu loh. Jadi kan ada pepatah kan, jangan menuang dari cangkir yang kosong. Cangkir kamu selalu luber. Cangkir kesehatan kamu tuh selalu luber kayaknya. Sehingga kamu selalu punya tenaga, kamu selalu punya energi untuk membantu orang lain, membantu menyembuhkan orang lain. Jadi, magical ability kamu adalah healing powers, kemampuan untuk menyembuhkan. Entah itu lewat sentuhan, entah itu lewat apa yang kita konsumsi, makanan atau minuman yang kamu rebus, yang kamu ramu gitu loh. Pokoknya kamu selain kamunya sendiri sehat, tapi orang-orang di sekitar kamu tuh kamu bantu sehat juga gitu loh. Bantu agar bisa menjadi sehat juga. Sehingga energi the devil ini gak harus ada lama-lama di sekitar kalian. Oke? Wow. Kuda laut ketiga. I love this. Saya suka banget nih energi ini. Energi kamu nih dibutuhkan sekali oleh dunia. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Good luck. Bye.